Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wulandari. Saya mahasiswa semester 6 dari kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan presentasikan tentang mata kuliah perbandingan pendidikan, di mana studi perbandingan pendidikan ini diampu oleh dosen Fikri Farihin, MPDI. Baik, saya akan melanjutkan materinya, di mana studi perbandingan pendidikan ini memiliki dua macam istilah, biasanya digunakan dalam pengertian yang sama, yaitu perbandingan pendidikan atau pendidikan perbandingan. Penggunaan istilah merupakan terjemahan dari comparative education dalam bahasa Inggris, sebagaimana istilah comparative regulation diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perbandingan agama. Sementara ahli lainnya mengalih bahasakan istilah comparative education tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan istilah pendidikan perbandingan. Namun, kedua istilah tersebut pada dasarnya menunjukkan pengertian yang sama, yaitu sebagai suatu studi komparatif atau studi perbandingan tentang pendidikan, atau suatu studi tentang pendidikan dengan menggunakan pendekatan dan metode perbandingan yang berasal dari istilah lengkap a comparative study of education. Studi komparatif atau studi perbandingan yang dalam bahasa Inggris a comparative study. Menurut pengertian dasarnya adalah berarti menganalisa dua hal yang lebih untuk mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaannya. Dengan demikian, studi komparatif tentang pendidikan atau pendidikan perbandingan mengandung pengertian sebagai usaha menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua hal atau aspek atau lebih dari sistem pelaksanaan pendidikan untuk mencari dan menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada dari atau dalam kedua hal atau aspek atau lebih tersebut. Artinya, dengan studi perbandingan tersebut, kita bisa memperbandingkan beberapa konsep, teori, atau sistem dan praktek pendidikan satu sama lainnya. Kita juga bisa memperbandingkan teori, konsep, atau sistem pendidikan dengan praktek penyelenggaraan pendidikan yang ada pada suatu negara. Dapat pula kita mempelajari konsep, teori pendidikan atau sistem pendidikan yang berlaku atau ada pada satu bangsa tertentu, dan kita perbandingan dengan konsep pendidikan atau teori pendidikan atau sistem pendidikan yang berlaku di negara atau bangsa kita sendiri. Dalam studi perbandingan tentang pendidikan, terutama yang tertuju pada studi perbandingan antara dua sistem pendidikan, tujuannya di samping untuk mencari dan menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara kedua sistem pendidikan itu, juga dikandung maksud lebih jauh, yaitu yang pertama, untuk menganalisa sumber-sumber atau faktor-faktor yang menyebabkan kekuatan atau kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Yang kedua, untuk menimbulkan sikap saling pengertian dan terbuka satu sama lain. Dan yang ketiga, yang pada akhirnya akan terjalin saling kerjasama satu sama lain untuk mengembangkan sistem pendidikan masing-masing dan saling membantu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan pendidikan yang dihadapi masing-masing bangsa atau negara. Kenapa timbul dan berkembangnya studi komparatif atau studi perbandingan? Secara psikologis, bahwa dorongan rasa ingin tahu manusia yang kuat telah mendorong seseorang untuk mengetahui dan mempelajari lebih jauh perikeadaan dan perikehidupan yang berlaku di luar lingkungan masyarakat atau negara dan bangsa sendiri. Dengan mengetahui perikeadaan dan perikehidupan masyarakat dan bangsa lain tersebut, akan terjadi saling pengertian dan menghormati serta saling terbuka antara masyarakat atau bangsa-bangsa tersebut, yang selanjutnya akan mewujudkan terjalinnya kerjasama dan saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan dan kemajuan-kemajuan bersama. Atau paling tidak, dengan mengetahui perikeadaan dan perikehidupan masyarakat lain itu, suatu masyarakat akan dapat mengambil pelajaran dari kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan bangsa lain itu, guna memperbaiki dan membangun perikeadaan dan perikehidupan masyarakat atau bangsa sendiri. Dari segi ajaran agama Islam, bahwa ajaran Islam ternyata sangat mendorong umatnya untuk mengadakan studi perbandingan itu, yaitu agar umat Islam belajar, mempelajari dan mengambil pelajaran dari perikeadaan dan perkehidupan bangsa-bangsa lain yang ada dan berkembang di dunia ini, baik masa lalu maupun masa sekarang.
Lihat misalnya surat Al-Mu'min ayat 82 yang menganjurkan untuk mempelajari perikeadaan dan perikehidupan masyarakat atau bangsa di masa lalu. Surah At-Taubat ayat 122 yang memerintahkan agar sebagian dari satu masyarakat pergi mempelajari atau bertafakuh fiddin untuk melanjutkan memberikan pelajaran kepada kaumnya atau masyarakat bangsanya. Juga Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina sekalipun. Secara historis, bertumbuh kembangnya rasa nasionalisme yang berlebihan yang menyebabkan terjadi konflik antar bangsa bahkan telah menyebabkan timbulnya perang dunia juga merupakan faktor yang mendorong timbulnya studi perbandingan antara bangsa. Dalam hal ini, studi perbandingan tersebut berfungsi untuk mendorong timbulnya rasa saling pengertian antar bangsa untuk mewujudkan kerjasama antar bangsa dan memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Pengertian atau definisi studi perbandingan pendidikan untuk memperoleh pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan studi perbandingan pendidikan atau yang juga dikenal dengan sebutan pendidikan perbandingan. Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi yang telah dirumuskan oleh tokoh-tokoh studi perbandingan pendidikan. Definisi tersebut adalah yang pertama, Isaac Leon Kandel pada tahun 1881-1965 dalam bukunya Comparative Education memberikan definisi sebagai berikut, bahwa pendidikan perbandingan adalah studi mengenai teori dan praktek pendidikan sekarang, bagaimana dipengaruhi oleh berbagai macam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan, di mana yang menjadi objek studi dalam studi perbandingan adalah teori dan praktek pendidik sekarang. Yang dimaksudkan dengan teori dan praktek pendidikan sekarang adalah sistem pendidikan yang ada dan berlaku pada suatu negara atau bangsa yang ada sekarang ini. Yang kedua, sistem pendidikan yang ada pada suatu negara atau bangsa tersebut telah tumbuh dan berkembang serta dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang, misalnya latar belakang atau faktor sosial, politik, ekonomi, ideologi, filsafat, agama, dan sebagainya. Baik faktor-faktor yang nampak jelas adanya ataupun yang tidak nampak atau tersembunyi. Yang ketiga, bahwa semua faktor-faktor yang melatar belakangi dan mempengaruhi terbentuknya sistem pendidikan negara atau bangsa tersebut ada kaitannya dengan dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan bangsa atau negara yang bersangkutan. Nah, untuk tokoh yang selanjutnya, yaitu Carter V. Good, memberikan definisi pendidikan perbandingan sebagai berikut, bahwasanya pendidikan perbandingan adalah lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negeri dengan maksud mengadakan perluasan pemandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar sendiri. Untuk pendapat yang terakhir, yaitu Vernon Mallison memberi definisi tentang ilmu pendidikan perbandingan sebagai pemeriksaan atau studi yang sistematis tentang kebudayaan dan sistem persekolahan, dirancang untuk menyingkapkan bukan saja persamaan dan perbedaan, tetapi juga sebab-sebabnya. Disarikan dari buku Perbandingan Pendidikan karya Dr. Tajab, MA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.